Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah mencapai puncak baru pada April 2025. Dengan tarif impor Amerika Serikat terhadap China melonjak hingga 245%. China yang mendapatkan serangan sendiri tidak diam saja. Mereka membalas tiap tekanan yang diberikan Amerika Serikat. Mulai dari membalas tarif 125% terhadap barang Amerika Serikat hingga membatasi ekspor pada produk mineral langka yang membuat industri Amerika mengalami kesulitan. Saat ini sendiri, Amerika meminta banyak negara untuk membatasi hubungannya dengan China, di mana China juga terus membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk menjalin kerjasama. Sebuah kondisi yang kini memicu spekulasi tentang Perang Dunia III ekonomi, dengan dunia tampak terpecah menjadi blok-blok ekonomi yang saling bersaing. Amerika Serikat dengan sekutunya di Eropa dan Asia berupaya mempertahankan dominasi ekonomi global, sementara China memperkuat aliansi dengan negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Pertanyaan besarnya adalah, apakah China mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam konflik ekonomi ini? So, mari kita ulas potensi fragmentasi ekonomi global dan peluang China bersaing menghadapi raksasa ekonomi dunia Amerika. Diawali oleh tuduhan Amerika pada China tentang praktek perdagangan tidak adil yang dilakukan China, pencurian kekayaan intelektual, dan dominasi teknologi. Sejak 2018, Amerika Serikat di bawah Donald Trump di periode pertamanya memimpin Amerika Serikat telah memberlakukan tarif pada barang China senilai ratusan miliar dolar, yang saat itu dibalas China dengan tarif serupa. Perang dagang jilid 1 sendiri saat itu sukses direda dengan ditandatanganinya kesepakatan di tahun 2020. Namun pada 2025, terkhusus sejak Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, perang dagang kembali memanas. Lagi-lagi, Trump menuduh China telah melakukan perdagangan yang tidak adil dengan Amerika. Dan itu membuat Trump memberikan tekanan dengan memberlakukan tarif mulai dari 20%, terus meningkat hingga 104%, 145%, dan terbaru, Amerika Serikat telah menetapkan tarif hingga 245% terhadap barang-barang China yang masuk ke Amerika. Mendapati bahwa Amerika Serikat terus menyerang China dengan tarif dan memaksa China untuk menghubungi Amerika Serikat untuk bernegosiasi, China sendiri memilih untuk tidak tunduk. Pejabat atau juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan jika perang adalah yang diinginkan Amerika, apakah itu perang ekonomi hingga perang militer sekalipun, maka China akan melawannya sampai akhir. Dan itu ditunjukkan saat China melakukan membalas tarif Amerika Serikat dengan tarif balasan, di mana saat ini China juga telah mengenai tarif 125% untuk tiap barang masuk dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, China juga melarang ekspor rare earth materials yang vital untuk industri teknologi Amerika Serikat, seperti pembuatan chip, pesawat, dan peralatan medis canggih. Jelas, balasan ini menjadi bukti bahwa Amerika tak bisa mengalahkan China dengan mudah. Di mana di sisi lain, konsumen Amerika Serikat juga harus menghadapi kenaikan harga-harga barang yang signifikan. Sementara produsen di China dihadapkan pada masalah tidak bisa mengimpor barang ke Amerika. Pasar global kini jadi solusi mereka untuk tetap bisa menjual barang produksi China. Dampak perang dagang, dunia terpecah menjadi blok-blok. Ya, saat ini sendiri tak bisa dipungkiri, konflik ini telah memicu polarisasi ekonomi global. Melihat China melakukan pergerakan ke negara-negara lain seperti Uni Eropa, ASEAN, hingga baru-baru ini Timur Tengah, Trump yang nampak murka juga langsung bergerak cepat. Melihat tarifnya tak banyak berpengaruh, Trump pun menggunakan negara-negara lain untuk mengurangi dominasi China. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent pun menginginkan mitra dagang Amerika untuk membatasi keterlibatan Tiongkok dalam perekonomian mereka,
sebagai imbalan atas konsesi tarif timbal balik. Sederhananya, Amerika ingin tiap negara yang ingin bernegosiasi tarif dengan mereka harus mengikuti kemauan Amerika Serikat untuk menekan China dalam perdagangan. Hasilnya, lihatlah keputusan India baru-baru ini, usai bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance. India pun dilaporkan akan mengenakan tarif pada produk China senilai 12% untuk membatasi impor baja murah dari China. Melihat hal itu, China pun langsung bergerak. Beijing langsung mengirimkan pesan kepada negara manapun jika Tiongkok akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang mengikuti seruan Amerika Serikat untuk mengisolasi Beijing. Saat ini sendiri, China juga terus melakukan perlawanan pada Amerika Serikat. Setelah sebelumnya menaikkan kerjasama dengan Uni Eropa dan juga 3 negara ASEAN yakni Vietnam, Malaysia, dan juga Kamboja. Terbaru, China juga menaikkan kerjasama dengan UEA, di mana China menandatangani kesepakatan gas alam cair atau LNG. Selama 5 tahun dengan UEA, melewati LNG Amerika Serikat di tengah perang tarif yang sedang berlangsung. Kesepakatan ini sendiri memiliki arti besar, karena kesepakatan LNG China UEA dapat merugikan Amerika Serikat dengan mengurangi ekspor LNG, yang menyebabkan kerugian pendapatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor energi. Kesepakatan ini juga melemahkan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dan Asia, karena China memperkuat hubungan energinya yang mungkin mendorong negara-negara lain untuk mengabaikan pemasok Amerika Serikat. Tentu bagi Presiden Trump, kesepakatan UEA dan China ini menantang kebijakannya. Tak bisa dipungkiri, perang dagang ini telah mengganggu rantai pasok global, memicu inflasi, dan mendorong negara-negara untuk memilih pihak. Sebagai contoh, saat ini negara-negara juga mulai membentuk blok ekonomi. Amerika Serikat mendorong sekutunya untuk mengurangi ketergantungan pada China. Sementara China menawarkan kerjasama dan investasi yang saling menguntungkan untuk memperluas pengaruhnya. Misalnya, kunjungan Xi ke Asia Tenggara pada April 2025 bertujuan menstabilkan hubungan dengan negara-negara yang terpukul oleh tarif Amerika Serikat. Di Timur Tengah, aliansi juga terpecah. Amerika Serikat mendukung Israel, sementara Rusia dan China memiliki hubungan erat dengan Iran, meningkatkan resiko konflik proksi. Perang Dunia Ketiga, mungkinkah terjadi? Ya, Perang Dunia III dalam konteks militer biasanya diasosiasikan dengan konflik bersenjata skala global yang melibatkan banyak negara. Namun dalam konteks ekonomi, istilah ini bisa diartikan sebagai konflik ekonomi yang meluas, yang mengganggu rantai pasok global, memicu resesi dunia, dan melibatkan banyak negara secara langsung atau tidak langsung. Nah, perang dagang China versus Amerika ini bisa jadi bakal menjadi perang dunia jika tak segera diredam. Pasalnya, perang dagang ini memiliki dampak global yang luas. Sebagai contoh, perang dagang Amerika Serikat-China di tahap 1 telah mengganggu perdagangan internasional, rantai pasok, dan stabilitas pasar keuangan. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, pada 2019 pertumbuhan perdagangan global hanya 1,2%. Jauh di bawah rata-rata 3% pada dekade sebelumnya, di mana sebagian besar akibat ketidakpastian perang dagang. Negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan pun mengalami penurunan ekspor. Sementara negara berkembang yang bergantung pada komoditas juga terdampak oleh penurunan harga. Selain itu, perang dagang saat ini juga telah memicu kebangkitan proteksionisme di banyak negara, yang dapat memperburuk fragmentasi ekonomi global. Jika negara lain mulai memihak salah satu Amerika Serikat atau China, atau menerapkan kebijakan protektif sendiri, dunia bisa terpecah menjadi blok-blok ekonomi, mirip dengan dinamika Perang Dingin. Nah, itu kenapa jika tak segera ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan China, hal ini benar-benar akan memicu perang dunia dalam hal ekonomi, bukan? Pada akhirnya, jika China dan Amerika tak memiliki titik temu, perang ini tentu akan berlarut-larut. China yang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dengan PDB nominal sekitar 18 triliun dolar pada 2024,
Meskipun terdampak tarif, China lebih tahan banting karena kontrol pemerintah yang kuat atas ekonomi. Pelemahan yuan dan stimulus ekonomi membantu menjaga daya saing ekspor. Di sisi lain, Amerika tak akan mudah terguncang. Amerika Serikat memiliki PDB nominal terbesar 25 triliun dolar pada 2024 dan menguasai sistem keuangan global melalui dolar. Sanksi ekonomi Amerika Serikat seperti yang diterapkan pada Rusia dapat digunakan untuk melemahkan China. Meski begitu, Amerika Serikat juga memiliki kelemahan. Industri Amerika Serikat bergantung pada mineral langka dan barang manufaktur China. Larangan ekspor mineral langka oleh China dapat mengganggu rantai pasok teknologi dan militer Amerika Serikat. Dalam hal ini, China memiliki keunggulan karena ketangguhan ekonomi dan kendali atas rantai pasok global yang menyebar. Larangan ekspor mineral langka adalah senjata kuat yang dapat melumpuhkan industri teknologi Amerika Serikat. Meski begitu, sekali lagi, perang dagang ini merugikan kedua belah pihak. Dengan Amerika Serikat berpotensi mengalami resesi, sementara China harus kehilangan pasar Amerika Serikat. Meskipun mereka telah mengantisipasinya sejak perang dagang pertama dengan diversifikasi pasar.